Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para mahasiswa jurusan Pendidikan Basa Sastra Jawa UMP ingkang sakmenika mirungganipun ingkang mendhet mata kuliah kajian pariwisata. Sugeng pinanggih malih kaliyan Pak Eko wonten ing mata kuliah kajian pariwisata. Nyuwun pangapunten wonten minggu kepengker sampun kula sukani tugas mawi analisis utawi badhe pados laporan kegiatan wonten ing dalem piyambak-piyambak. Sinasa saderengipun ugi sampun kula andharaken materi teori pariwisata kados teori autentisitas, teori doksi, teori iritas indeks dan sebagainya. Monggo pun nambali malih sekedhik bab materi ingkang sampun wonten, mobil ingkang kirang terang saged mangke yen pirsa utawi wonten ing Google Classroom. Materi ingkang sampun kula andharaken kala mben teori authenticity, sakmenika kula lajengaken teori doksi. Wonten peranganipun teori doksi utawi teori pariwisata menika, teori doksi ugi dipun wastani teori irritation index utawi iridex. Teori iridex menggarisbawahi bahwa sebuah evolusi sikap masyarakat terhadap wisatawan itu sering dengan perkembangan adanya jumlah wisatawan. Sikap masyarakat terhadap wisatawan yang pada awalnya positif berubah menjadi negatif. Jadi ada sebuah proses di dalam sebuah teori iritasi indeks ini menjelaskan bahwa, atau teorinya doksi ini mengatakan bahwa ada tahapan yang menjadi sebuah teori di mana masyarakat akan menilai di sana bahwasannya yang ketika itu akan menerima wisatawan itu dengan positif, kadangkala akhirnya mempunyai penilaian yang berbeda atau katakanlah negatif seperti itu. Nah, ini ada sebuah evolusi perubahan dari sebuah pengamatan melalui teori iridex ini, di mana tahapan yang dimaksud adalah pertama ada euforia, ya, seperti yang saya sampaikan di sini ada euforia, apati, anova, dan antagonisme, ya. Ini adalah sebuah teori yang menggarisbawahi sebagai teori iritasi indeks. Apa itu yang disebut sebagai bentuk apati? Apati itu adalah terkait dengan euforia dulu. Euforia itu adalah di mana kedatangan wisatawan itu diterima dengan baik, dengan serta harapan. Ini terjadi pada fase-fase awal perkembangan pariwisata di suatu daerah tertentu terkait dengan tujuan wisata, dan pada umumnya daerah tujuan itu belum mengenal adalah sebuah dalam bentuk perencanaan tertentu. Jadi di mana kedatangan wisatawan itu akan diterima dengan baik, banyak masyarakat itu tidak mengetahui tujuan apa. Kadang mereka datang akhirnya ya, dengan harapan masyarakat itu banyaknya wisatawan yang datang akhirnya mendatangkan keberuntungan bagi daerah setempat, misalkan mendatangkan bentuk-bentuk hasil yang tertentu yang sebelumnya belum ada, yang terencana, misalkan seperti itu yang disebut sebagai euforia dengan kedatangan orang-orang asing. Ya, ini banyak sekali kisah-kisah seperti ini yang mana masyarakat yang mula-mula belum banyak didatangi para turis asing, tahu-tahu banyak yang datang. Daerahnya berarti daerah adalah daerah yang sangat menarik, banyak wisatawan yang datang ke sana, tapi kita belum tahu tujuannya. Di samping mereka berwisata, apa itu tujuannya? Itulah yang disebut sebagai bentuk euforia. Selanjutnya adalah bentuk apati. Apati itu adalah masyarakat menerima wisatawan sebagai suatu yang wajar. Hubungannya dengan wisatawan, mereka didominasi oleh hubungan komersial. Jadi jelas ada hubungan timbal balik. Bentuk komersial itu adalah bentuk materi-materi biasanya di sana. Misalkan
Tahu-tahu datang sana masyarakat menyediakan bentuk cindramata ataupun apa bentuk-bentuk yang menarik untuk masyarakat asing itu, lalu mereka tertarik, masyarakat tertarik, ada hubungan komunikasi jual beli materi-materi di sana. Tanpa disadari mereka, masyarakat yang datang sebagai wisatawan itu sebenarnya punya tujuan yang lain. Sampai mereka melihat sesuatu yang belum pernah ada sebagai sesuatu yang khas di daerah tertentu misalkan, mereka akhirnya sambil juga membeli materi-materi yang ada di tempat wisata yang baru tersebut. Nah ini perencanaan dilaksanakan untuk suatu tujuan tertentu. Pada tahapan pada umumnya hanya menekan pada aspek pemasyarakatan. Inilah yang disebut abasi atau abati. Masyarakat menerima wisatawan sebagai sesuatu yang wajar, jelas apa adanya. Berikutnya terkait dengan yang disebut sebagai bentuk anoyans. Anoyan itu adalah titik di mana ada kejenuhan sudah mulai muncul, di mana tercapai dan masyarakat mulai merasa terganggu oleh kehadiran wisatawan di daerah mereka. Perencanaan umumnya berusaha meningkatkan prasarana dan prasarana, tapi belum ada unsur untuk membatasi pertumbuhan. Inilah yang disebut anoyans. Anoyans itu adalah ada kejenuhan. Nah, ini kemudian sudah mulai ada kejenuhan dari masyarakat, di mana ada ketergangguan datangnya wisatawan yang masuk di sana. Misalkan katakanlah daerah-daerah yang dikatakan sakral bagi masyarakat setempat, bagi masyarakat kita dikatakan sakral, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengunjungi. Tapi tahu-tahu datanglah turis-turis asing yang datang, yang sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi banyak. Kemudian kita masyarakat yang mempunyai milik budaya tertentu merasa terganggu. Inilah disebut sebagai bentuk anoyans. Inilah disebut sebagai bentuk teori deoksi. Barangkali bisa dilihat di daerah setempat, daerahnya Anda masing-masing, bisa Anda analisis mengenai teori deoksi seperti ini. Kira-kira apakah ada melalui unsur-unsur yang disebut sebagai unsur euforia, apati, anoyan, dan antagonisme. Ya, ini yang terakhir adalah bentuk antagonisme. Ini yang sudah masuk katakanlah ekstrim, ini adalah antagonisme. Antagonisme itu adalah masyarakat sudah mulai terbuka, masyarakat sudah mulai terbuka terkait dengan menunjukkan ketidaksenangan. Ini sudah ekstrim sekali, kalau ini tahapannya sudah ekstrim. Masyarakat sudah mulai menunjukkan ketidaksenangannya terhadap wisatawan yang datang, karena menganggap wisatawan itu sebagai sumber masalah. Pada fase ini perencanaan baru, pada penting pelaksanaan untuk melakukan perencanaan secara menyeluruh biasanya terkait dengan secara holistik dan integratif planning. Jadi dalam kategori ini masyarakat sudah mulai membatasi, akhirnya akan mulai membatasi terkait dengan datangnya turisme-turisme asing. Jadi inilah tahapan-tahapan dalam konteks teori deoksi melalui teori iritasi indeks. Barangkali itu nanti dapat disampaikan. Setelah ini akan saya sampaikan terkait dengan teori Butler. Teori Butler barangkali kemarin sudah saya sampaikan barangkali. Para mahasiswa yang kami banggakan, ini tadi terkait dengan teori deoksi. Barangkali ini yang dapat disampaikan, nanti bisa kita sambung lagi terkait dengan materi berikutnya, yaitu presentasi dampak pariwisata. Kita sambung lagi nanti terkait dengan materi dampak pariwisata. Kita lanjutkan, materi kita adalah teori dampak pembangunan pariwisata, di mana masyarakat, pelaku atau pengembang bisnis pariwisata